Mari kita buka dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai yang ke-6. Yohanes 14 1 sampai 6. Mari kita bacakan bersama-sama di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Rumah Bapa. 1. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Yang kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yang ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali, membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yang keempat, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Yang kelima, kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Yang keenam, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan firman Tuhan. Dan sebelumnya, saya mau menyapa terlebih dahulu Salam Elohim buat Pangeran Ilahi, Bapak Aditya Gurahanto, dan Salam Elohim juga buat mempelai Ibu Rafi Firawati Hamdani, dan Salam Elohim buat malaikat-malaikat Tuhan, nabi-nabi Tuhan, dan Salam Elohim bagi kita semua ketiga pasukan, dan Salam Elohim buat pendengar yang ada di luar sana. Saya ucapkan selamat bergabung, selamat malam, selamat beribadah, salam damai sejahtera, salam kasih, salam sukacita. Biar segala pujian, syukur, hormat bagi kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita bacakan ini barusan Bapak Ibu. Dan saya percaya kita semua sudah mengerti sebagai anak-anak Tuhan. Dan di sini saya ulangi bahwa hanya saya sebagai manusia berdosa untuk mengingatkan kita semua apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus kepada setiap anak-anaknya. Di sini berbicara tadi rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Berarti sepertinya kalau kita membahas secara jasmani di sini Bapak Ibu, sama dengan seperti saudara-saudara kita di luar sana. Bahwa memahami Allah dan Tuhan Yesus itu seakan-akan berbeda. Jadi bisa dijadikan sebagai serangan untuk menjatuhkan kebenaran dengan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa dia bukan Allah. Jadi kalau dia Allah, kenapa dia berbicara percaya kepada Allah, percaya juga kepadaku. Jadi saudara-saudara kita di sebelah dan sebagian juga anak-anak Tuhan ada yang memahami secara seperti begitu. Berarti seakan-akan ya berbeda. Padahal kalau kita berbicara tentang Allah, itu maha kuasa, maha pencipta, dan maha kudus. Karena dia maha kudus, harus dia menjadi manusia untuk menyelamatkan umat manusia. Kalau dia datang dengan
kekudusannya, dengan kehebatannya, pasti jangankan dia datang ke dunia ini, Bapak Ibu. Sedangkan bersalah saja manusia pada zaman dulu, waktu belum Tuhan Yesus di kebenaran firman Tuhan, perjanjian lama. Salah satu kata dilempar batu harus dimusnahkan dari muka bumi ini, Bapak Ibu. Jadi itu karena Allah itu menghakimi, menghukum orang yang bersalah. Jadi untuk menjadikan manusia ini, karena kita sudah putus hubungan karena dosa, makanya dia mengambil rupa manusia dan memakai nama Tuhan Yesus Kristus dalam bentuk darah, daging. Dia turun untuk menyelamatkan kita, anak-anak Tuhan. Jadi Allah itu Maha Kudus. Dia tidak pernah suka kepada orang yang berbohong. Harus dimusnahkan. Apalagi bisa dia ketemu dengan kita yang sudah penuh dosa pada saat itu. Makanya dia mengambil rupa manusia dan memakai nama Tuhan Yesus. Dan dia juga segambar dan serupa dengan kita. Dia makan, dia minum, dan dia juga berjalan dan memberitakan bagaimana Bapa itu mengutus dia. Jadi ini secara manusia jasmani seakan-akan Tuhan Yesus dan Allah itu berbeda. Padahal secara rohani dia menyebut Allah itu nama yang kudus. Dan dia memakai nama Tuhan Yesus untuk menebus dosa manusia. Kalau kita perhatikan di dalam kebenaran firman Tuhan, tidak pernah bahwa Allah itu menebus dosa. Kadang sebagian kita anak-anak Tuhan, kadang salah kita untuk datang kepada Tuhan itu. Seakan-akan kita mendengar tapi seperti tidak menanggapi. Melihat tapi seperti tidak melihat. Kenapa? Yang menebus dosa Tuhan Yesus. Terkadang saya sendiri, saya meminta ampun kepada Allah. Padahal yang menebus dosa Tuhan bukan Allah, tapi Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kudus, Allah itu kudus. Tidak bisa, kita bisa datang kepadanya. Langsung harus ada Tuhan Yesus. Tapi kadang kan kita ini ya berkata itu sama. Kalau Tuhan Yesus yang menebus dosa, berarti kalau kita mengakui dosa kita kepada Allah, sama-sama. Padahal kita itu sedang mendengar tapi tidak menanggapi. Berarti kita itu termasuk kadang salah menanggapi mana yang seharusnya kita pakai untuk datang kepada Tuhan. Jadi Allah berbicara secara rohani tentang kekudusan dan kemahakuasaan dan penghakimannya. Sedangkan Tuhan Yesus berbicara tentang Allah itu maha kasih, maha penyayang, maha pengampun. Kalau dia tidak turun ke dunia, bagaimana Allah itu membuktikan bahwa Allah itu pengasih, penyayang, pengampun. Sementara dia maha kudus. Jadi kita bisa mengerti bahwa Allah itu maha kudus, maha kuasa, dan yang membalaskan perbuatan sesuai dengan perbuatan masing-masing pribadi. Nah, terkadang saya pribadi, saya itu menganggap Allah itu hanya aku percaya untuk mengampuni dosa. Untuk mengampuni dosa Tuhan, karena begitu besar kasih Allah, ya, dia mengaruniakan anaknya. Dan semakin aku juga lebih lagi mengabaikan dosa, karena Tuhan Yesus sudah menebus dosa. Padahal di sisi lain saya tidak berpikir bahwa
di samping pengampunan ada penghukuman dan penghakiman. Jadi kadang serupa dengan firman Tuhan tadi, mereka melihat tapi tidak memahami, mendengar tidak menanggapi. Jadi itu ayat yang pertama, apa yang dimaksud dengan Allah dan Tuhan Yesus turun ke dunia. Allah, nama yang kudus, nama yang maha kuasa, yang tidak boleh sembarangan disebut saja dengan sembarangan, itu harus dimusnahkan di muka bumi ini, karena Allah itu kudus. Sedangkan Tuhan Yesus untuk membuktikan bahwa Allah itu maha kasih, maha penyayang, dan maha pengampun. Jadi itu ayat yang pertama. Dan yang kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, yang dimaksud di sini rumah Bapa. Kalau aku sama seperti kita di dunia ini. Jadi kita membangun rumah dengan tujuan kita secara manusia jasmani untuk anak-anak kita, untuk cucu-cucu kita nantinya, supaya mereka itu senang. Tapi itu hanya sementara secara jasmani. Nah, yang dimaksud oleh Tuhan Yesus ini adalah bukan rumah secara daging dan bukan rumah yang hanya bersifat sementara, tapi rumah setelah tubuh jasmani ini mati, ada kehidupan yang kedua, dan di situ tidak ada lagi batas umurnya, tapi kekal. Jadi di sini kita bertanya, katanya banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, bagaimana kita rasa bahwa Tuhan Yesus sudah menyediakan tempat bagiku, bagi kita masing-masing pribadi. Secara kita semua ya, dan percaya, kalau ditanya kita semua percaya kepada Tuhan Yesus yang orang Kristen, dan kita semua pasti mengharapkan bahwa kita ini Tuhan sudah menyediakan tempat. Apakah segampang itu? Segampang perkataan seperti itu, Bapak Ibu? Aku kasih contoh, kita mau makan pun tanpa kita ambil, mungkin tidak mungkin. Dengan kata-kata kita berkata, nasi masuk ke piring, datang ke sini. Tidak kan? Nah, kadang saat ini, hanya dengan berkata-kata, mencapai rumah apa itu. Sehingga di situ bisa juga kita terpengaruh. Karena pemahaman secara manusia jasmani, mereka kutip bahwa ketika engkau percaya, kamu diselamatkan. Berarti kalau kita beriman, apakah kita ini seorang yang percaya atau yang menyepelekan Tuhan? Jadi, mari kita bertanya, Bapak Ibu. Saya yakin kita anak-anak Tuhan tidak pernah terjadi demikian. Bahwa untuk masuk ke rumah Bapa, untuk kita itu mendapat rumah Bapa, bukan hanya sekedar berkata-kata, tapi harus menjadi pelaku firman. Ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan, segala sesuatu yang kita lakukan, dan kita dulu pasrahkan kepada Tuhan, dan jangan sampai kita memaksa dengan kehendak kita. Berarti itu suatu mungkin satu batu sudah dikumpulkan oleh Tuhan Yesus. Lama-kelamaan kebaikan itu bisa menjadi dibuat seperti pondasi, dan sehingga nanti lama-kelamaan menjadi
rumah. Jadi itu cara kita supaya Tuhan itu membuatkan rumah di kehidupan kekal, di kehidupan kedua kita ini masing-masing pribadi, Bapak Ibu. Bukan seperti di dunia ini. Ya, artinya pakai alat. Jadi kita tenang. Jadi kepada Tuhan, itu cara kita supaya Tuhan itu membuatkan kita rumah. Kalau kita berpikir seakan-akan derajat kita ini lebih tinggi daripada Tuhan. Tuhan yang membuatkan kita rumah. Bayangkan itu Bapak Ibu. Nah, di sini diingatkan kita bahwa banyak tempat tinggal. Apakah kita bisa menjadi salah satu menjadi penghuninya atau tidak? Yang mengetahui itu bukan siapa-siapa, tapi masing-masing kita pribadi, anak-anak Tuhan. Kita bisa tahu dari apa yang kita lakukan setiap hari, apa yang kita perbuat, perkataan, dan lain-lain. Diteruskan di sini. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagi, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi ini suatu pembuktian bahwa Tuhan itu maha kasih, maha penyayang, maha pengampun. Yang pertama, dia turun ke dunia untuk menebus kita, supaya kita tersambung kembali, terhubung kembali, karena kita sudah terputus hubungan dengan Allah karena dosa. Dia bukan hanya berkata-kata, dia langsung turun, menjelma menjadi manusia. Dia menebus kita dari dosa, dan bukan hanya sekedar dia duduk dan berkata-kata, tapi taruhannya bukan hanya tubuh jasmani ini Bapak Ibu yang disiksa, tapi taruhannya nyawa. Nah, dari situ kita bisa mengerti bagaimana kesayangan Tuhan itu kepada kita kalau kita sia-siakan. Nah, terus kalau kita berpikir Bapak Ibu, kita secara manusia jasmani antara sesama, antara anak, mungkin kita tidak berani seperti begitu Bapak Ibu. Bahwa biar saya yang menanggung dosanya itu. Dan sekalipun kita berkata begitu, jadi kita tidak boleh menebus sesama kita itu, karena kita ini tidak kudus, manusia yang berdosa. Kita yang ditebus dan kita juga menebus sesama kita, itu tidak mungkin. Jadi kalau kita bayangkan, itu suatu betapa dalamnya kasih Tuhan itu kepada kita sebagai umat manusia, sehingga dia rela disiksa, turun ke dunia, mengambil rupa manusia, tidak mempertahankan sebagai Allah itu, kekudusan Allah itu bagaimana tidak dipertahankannya, itu dia turun ke dunia menjadi seorang manusia yang dianggap hina. Jadi di sini diberi kita semangat karena Tuhan Yesus sudah turun ke dunia dan dia sudah kembali di surga. Dia menyiapkan tempat bagi kita dan dia datang untuk membawa kamu, tapi di sini berbicara kamu. Jadi kalau kamu berarti masing-masing pribadi, dan bukan dalam arti berbeda dengan mereka. Kalau mereka berarti kita tidak termasuk. Jadi kata kamu berarti masing-masing pribadi. Kita mencari supaya kita itu bisa nanti ada rumah kita dan bisa kita menjadi salah seorang penghuni rumah yang sudah disiapkan itu, yang sudah dijanjikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Untuk masuk ke sana, Tuhan Yesus sudah turun ke dunia. Dan dia bukan hanya berkata-kata. Tentu, untuk masuk di situ, kita yang percaya juga bukan hanya berkata-kata, tapi Tuhan Yesus sudah memberikan kita teladan. Diteruskan di sini. Dan kemana aku pergi,
kamu tahu jalan ke situ. Jadi di sini diberi kita penguatan lagi, sehingga Tuhan Yesus itu bagaimana betapa sayangnya kepada kita, lebih daripada seorang anak. Kalau kita kepada anak bisa saja berpisah kita, tapi sedangkan Tuhan Yesus seolah-olah dia itu tidak mau berpisah dari kita, sehingga di mana aku pergi kamu jalan di situ. Jadi kita harus bersama-sama dengan dia. Bagaimana caranya itu Bapak Ibu? Supaya di mana Tuhan Yesus pergi dan kita juga pergi dan mengetahui jalan itu, dari yang kita lakukan kita melakukan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan kemampuan kita. Berarti kita sedang dipimpin oleh Tuhan Yesus untuk masuk ke sana. Nah, kalau kita berbicara dari ayat 1 sampai yang keempat ini, sebenarnya dari ayat yang ketiga tadi, dan dikatakan, apabila aku tak pergi ke situ, kau menyediakan tempat bagi, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Jadi di sini ditegaskan oleh Tuhan Yesus sendiri bahwa Tuhan Yesus itu sudah naik ke surga, lama sudah naik ke surga. Kalau kita orang percaya masih berkata masih menebus dosa, padahal kebenaran firman Tuhan seakan-akan kita ini tidak mengerti. Sudah diterangkan bahwa dia sudah naik ke surga, dia sendiri yang mengatakan. Tapi kalau kita mengaku percaya kepada kebenaran firman Tuhan, padahal Tuhan Yesus sudah mengatakan sudah dia naik ke surga untuk membuat rumah bagi kita. Tapi masih kita berpikir Tuhan Yesus itu menebus dosa dan lahir dan menebus dosa terus. Seakan-akan kita tidak terima kebenaran firman Tuhan ini. Nah, ini suatu cara tanpa kita sadari Bapak Ibu, bahwa kita sedang melanggar dari kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya. Padahal di sini dia datang kembali saat ini juga. Kalau kita baca dari ayat-ayat sebelumnya dan sebagian dari perjanjian lama, di perjanjian baru, tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus sudah dicatat, dan di perjanjian lama, dan itu bagaimana Allah itu untuk menghukum dunia. Jadi tanda-tandanya tanpa saya jelasi, mungkin kita sudah mengerti semuanya. Dan saat itu ya sudah datang sebenarnya yang memakai wadah Pak Aditan Kurahanto, dan dia sedang menghakimi dunia ini, dan dia sedang membawa anak-anaknya, sehingga dia tidak suka kalau anak-anaknya berpisah dengannya. Nah, di sini Bapak Ibu, kita semua percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mengatakan itu. Tapi kebanyakan kita berkata bahwa itu bukan sekarang, tapi masih lama itu. Masih jauh itu. Kalau ada yang mengatakan itu, sekarang itu penyesat. Jadi di sini Bapak Ibu, kita diingatkan. Biarkan mereka katakan itu masih lama, menurut iman mereka. Tapi kita diingatkan, dikuatkan bahwa saat ini dia sudah datang dengan tanda-tanda, banyak tanda-tanda yang sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus, bagaimana kalau dia datang ke dunia ini. Bencana alam, luka, itu tanda-tanda kedatangannya. Nah, di ayat yang kelima, kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu mana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Nah, kalau kita berbicara di ayat kelima ini, Bapak Ibu, seakan-akan kita merasa terheran-heran.
Karena Thomas ini bukan hanya orang biasa, bukan hanya sebatas umat, tapi dia pilihan Tuhan yang siang malam bersama-sama dengan Tuhan. Jadi dia bertanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Padahal kalau kita perhatikan sifat Thomas ini, Bapak Ibu, bagaimana dia bisa percaya yang belum, atau tentang hal-hal kerajaan surga. Sedangkan pada saat Tuhan Yesus turun ke dunia, dan Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan dia dan memberitahu bahwa aku akan dibunuh dan 3 hari bangkit kembali. Dia tidak percaya bagaimana tentang hal rohania yang tidak bisa diselami oleh secara jasmani dan tidak langsung tatapan muka bisa dia mengerti. Sementara yang secara lahiriah saja, jasmania saja, dia tidak mengerti, memahami. Jadi kadang juga saat-saat ini banyak seperti Thomas ini mengaku, saya ini dari kecil mengetahui kebenaran firman Tuhan, ini dan begitu, dan titik dan macam-macam gelar dan bagaimana pemahaman, ya kadang terjadi seperti Thomas ini. Jadi hanya sebatas berkata-kata. Jadi di sini kita bersyukur Thomas memang dia seorang yang tidak percaya sebelum melihat. Dan yang kita ambil di sini Bapak Ibu, kita juga sama seperti Thomas, bahkan bukan ya, lebih dari Thomas ini. Kadang juga kita tidak percaya sebelum melihat. Nah, ketika Thomas sudah melihat, dia langsung mengambil kesimpulan percaya. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Kalau kita bayangkan apakah saya ini tidak seperti Thomas. Nah, sedangkan Thomas hanya satu kali dia tidak percaya, tapi setelah dia ucap lubang paku, dia percaya. Kita bagaimana? Jangan sampai juga kita secara seperti Thomas. Padahal hanya satu kali dia ingkar janji dan percaya lagi. Nah, bagaimana dengan kita? Bukankah setiap hari kita melakukan seperti yang dilakukan Thomas itu? Ini padahal kita menghakimi Thomas. Jadi kadang juga itu terjadi dalam bagi kita masing-masing. Dan saat ini Tuhan Yesus memberi kita pengampunan seperti Thomas. Kita sudah pernah melanggar, tidak percaya, tapi dia memberi kita masih kesempatan bahwa berbahaya orang yang percaya sekalipun tidak melihat. Jadi kita semua yang ada di pasukan ini dan di luar sana, saat ini kita percaya bukan seperti Thomas. Orang Tuhan Yesus sudah datang ke dunia ini, sedang menghakimi dunia ini bersama malaikatnya. Kita semua percaya. Jadi kepercayaan kita ini jangan sampai putus di tengah jalan. Itu yang firman Tuhan ingatkan kepada kita. Dan saat ini pula banyak juga terjadi yang seperti Thomas ini. Banyak yang mengaku anak Tuhan. Dan mereka tidak percaya. Thomas tadi setelah melihat percaya. Sedangkan saat ini Bapak Ibu, semakin murka Tuhan akan dibuktikan, mereka tidak percaya. Bayangkan itu. Nah, ketika mereka berbicara, yang mereka kutip bahwa jangan seperti Thomas, padahal lebih parah dari Thomas. Mereka lakukan atau saya lakukan, tapi saya tidak sadar. Jadi itu ya penyamaran si jahat tingkat tinggi. Jadi dia juga mengutip seperti firman Tuhan seperti ini. Jadi itu lebih parahnya Bapak Ibu. Saat ini kita juga bagaimana? Apakah kita lebih parah dari yang dilakukan Thomas ini? Bisa melihat tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus sudah kita mendengar, masih kita tidak percaya, bahkan mengancam. Dan
Saya minta gempa, dan saya minta tsunami, dan banyak sekali saya minta kalau. Coba bayangkan itu, Bapak. Dan satu persatu saat ini yang meminta itu, sekalipun dia lupa, mungkin lama dia sudah meminta itu. Itu barat yang benih tanam yang sudah ditabur akan dia tuai. Bapak Ibu, saat ini akan terbongkar dengan sendirinya anak-anak Tuhan ini. Sekalipun saya mengaku orang percaya, tapi kalau hanya berpura-pura, aku tidak bisa sama. Sekalipun saya dianggap orang bodoh, saya dianggap orang berdosa. Dan apapun yang terjadi, Tuhan ada caranya untuk melepaskan kita. Itu yang membuktikan iman kita saat ini. Kita tidak bisa berpura-pura lagi. Bukan seperti zaman dulu sebelum kedatangannya menghukum dunia ini. Bisa saja kita, seperti kita saat itu ya, dianggap benar. Untuk berlidah, yang penting dianggap benar. Jadi, untuk pembuktian nanti selanjutnya. Tapi saat ini akan dibuktikan siapa sebenarnya. Apakah benar atau tidak. Kalau benar, kita orang percaya ada pemerintahan Tuhan, sekalipun 1.000 rebah di sisi kanan dan 10.000 di sisi kiri, dan kita tidak akan pernah ditimpa kecuali melihat dan menonton. Berarti kita sudah termasuk yang dibawanya untuk masuk ke rumah Bapa. Tapi kalau saya mengutip kebenaran firman Tuhan titik dan koma, dan saya tidak bisa lepas dari murka yang saat ini, berarti ini berpura-pura. Tapi bukan manusia yang membongkar, tapi Tuhan sendiri yang membongkar. Dan Tuhan itu tidak menghukum, tapi dari kataan masing-masing orang kita dibenarkan, dan dari perkataan kita juga dihukum. Diteruskan di sini. Kata Yesus kepadanya, aku jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, secara singkat aku jelaskan ini. Kata Yesus kepadanya, aku jalan. Tuhan Yesus hanya dia yang tahu jalan. Dari surga turun dia ke dunia. Kalau ada manusia berkata, saya tahu jalannya. Sementara mungkin lewat udara, lewat pesawat, cuma setinggi pesawat lah. Dia sudah naik, lepas dia dari muka bumi ini. Tapi Tuhan Yesus sendiri langsung dari kerajaan surga, dia turun ke dunia untuk menebus dosa. Sehingga dia menjadi jalan untuk kita bisa berkenan di hadapan Bapa. Yang dia lakukan adalah di situ dia jalan, dia kebenaran. Tidak pernah melakukan kesalahan, tidak pernah berbohong, dusta, dan membenci. Jadi itu kebenaran. Artinya Tuhan Yesus jalan menuju Bapa. Dia membebaskan kita dari dosa dan mengalahkan maut sehingga kita bisa masuk melalui dia pada Bapa dan menempati rumah yang sudah dijanjikan tadi. Yang kedua, dia mengajarkan kita tentang kebenaran. Kebenaran yang diajarkan ketika kita melakukan kebenaran itu adalah sudah Tuhan Yesus sendiri. Aku jalan, aku kebenaran. Ketika kita berbohong, membenci, menyimpan dendam, mungkin sudah bukan jalan. Jadi dia ingatkan bahwa dia jalan menuju ke Bapa dan kebenaran. Tidak ada seorang hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dari kebenaran firman Tuhan yang dia akan kita oleh Tuhan Yesus. Dia turun ke dunia menjadi pelaku firman Tuhan, bukan hanya mengatakan, tapi sehingga bisa menjadi jembatan jalan kepada Bapa antara kita manusia berdosa. Yang kedua, bukan hanya sebatas itu kita percaya, kita juga melakukan kebenaran seperti yang diajarkan kepada kita. Kalau dikatakan jangan balas kejahatan, ya ketika kita melanggar itu berarti
kita sudah menyeleweng dari dia yang dikatakan dengan kebenaran. Sehingga dari jalan kebenaran yang diajarkan kepada kita, bisa kita mendapat hidup yang kekal. Dan setelah itu, baru kita bisa masuk ke rumah Bapa. Jadi mungkin secara singkat, aku jelaskan semua kebenaran firman Tuhan ini. Kita dengan Bapak Ibu, mari kita bangun rumah kita masing-masing pribadi pada Bapa di surga lewat Tuhan Yesus yang sudah menjadi teladan, menjadi jalan bagi kita berbuat kebenaran sehingga kita hidup di dunia ini dan hidup juga di hadapan Tuhan, berkenan kepadanya. Demikian firman Tuhan, dan kami yakin banyak kelemahan kami secara manusia ini, dan biarlah Roh Kudus yang akan lebih menjelaskan lagi lebih dalam hati Bapak Ibu saudara-saudari yang ada di Zoom dan di streaming YouTube kami. Demikian firman Tuhan, dan biar segala puji syukur, hormat, kuasa dan kemuliaan hanya kita tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Kembalikan kepada kita anak-anak Tuhan ya, harus lebih berjaga lagi di mana kita menginjakkan kaki, melangkah. Ya, harus kita lebih fokus kepada Tuhan. Sama seperti yang aku katakan kemarin, nyanyi dalam hati apa saja yang penting, ingin itu lagu rohani. Ada berbeda-beda lagu-lagu rohani favorit masing-masing pribadi. Karena itu yang bisa membentengi kita, karena posisi jahat ini tiba-tiba tanpa sangka-sangka, tapi tanpa ada pembentengan dari Tuhan, bagaimana usaha kita lolos kali ini mungkin belum tentu besok, terus besok belum tentu lusa, dan belum tentu 1 minggu 1 bulan kemudiannya, karena Tuhan akan membongkar atau membukakan satu-satu siapa-siapa sebenarnya orang-orang itu, supaya bisa ada pedoman kepada domba-domba atau anak-anak Tuhan yang lain, bahwa dia itu benar-benar bukan hanya berkata-kata, bisa menjadi contoh dan bisa menjadi pedoman dari anak-anak Tuhan lainnya. Dan yang kedua, kita harus kuatkan roh kita ini. Hari Senin kemarin saya melihat di situ ya ada banyak anak-anak Tuhan, tapi saya tidak tahu siapa-siapa anak-anak Tuhan itu. Ada yang ada di grup ini, ada juga yang bukan. Jadi aku melihat mereka itu sedang memuji dan sangat sukacita, tepuk-tepuk tangan. Sepertinya mereka itu punya 2 tubuh. Aku melihat kenapa 2 tubuh orang ini. Ke depan tubuh jasmani ini, tubuh daging, darah dan daging yang depan, dan yang di belakang itu ada tubuh roh. Nah, tubuh roh ini kebanyakan sudah terbaring tubuhnya di atas ranjang. Nah, sementara tubuh jasmani sangat bersukacita, bertepuk tangan dan memuji Tuhan. Dan itu gambaran ya, bahwa bukan hanya separuh. Jadi kalau istilah memuji Tuhan ya, kita sungguh-sungguh jangan kita contoh, saya ini secara jasmani tubuh saya ini
saudariku melihat semua bahwa sudah bergabung untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Padahal saya tidak tahu bahwa rohku ini sudah terbaring atau tertidur. Bagaimana bisa kita bahwa mengetahui bahwa roh kita itu sudah tertidur, sekalipun kita saling bertatapan mata di sini. Pikiranku mungkin memikirkan sesuatu. Jadi, di saya berbeda. Tidak, saya mungkin mendengar di luar sana atau di sebelah rumah ini ada yang ngobrol, yang ketawa. Di situ aku terpusat. Berarti roh saya itu salah satu tujuan. Berarti roh saya ini sudah berbaring, sudah tertidur. Jadi kurang lebih ya seperti itu bisa, biar bisa kita tanggapi. Mana kita melihat bahwa roh kita ini sudah benar-benar terbaring. Bagaimana kita bisa tahu apakah saya ada di situ atau tidak? Kenapa tidak diberitahu dan dijelaskan bagaimana cara kita untuk mengetahuinya? Jadi seperti begitu Bapak Ibu. Contohnya kita ini semua ya kan saling tatapan muka. Dan kita menganggap bahwa kita ini semua ya bersuka cita. Saya sendiri, saya memikirkan bagaimana nanti besok. Padahal itu pikiran. Dan hati saya berbeda, yang ada yang aku fokus. Mungkin salah satu di tempat pekerjaan ada hati saya dan telinga saya yang saya dengar berbeda. Jadi itu sudah roh itu tertidur. Jadi kita harus ya fokus, kurang lebih seperti begitu, biar bisa kita tanggapi bahwa saya ada di situ atau tidak. Dan yang ketiga ya itu tadi aku melihat ya ada aku melihat di tanah itu, di bumi ini sudah diberi batas semua, sudah diberi batas, sudah dipatok, dan ada juga yang sudah digali ya, digali seperti atau dikorek ya, dikorek seperti parit garis-garis perbatasan, tapi perbatasan itu saya tidak tahu apakah perbatasan yang dimusnahkan atau bagaimana. Jadi ke depan ini ya memang banyak sekali bencana alam yang membawa manusia itu meninggal dengan tiba-tiba. Dan kita anak-anak Tuhan tidak perlu takut bagi yang ada di ketika pasukan ini dan di luar sana. Sekalipun 1.000 rebah di sisi kiri, 10.000 di sisi kanan, Tuhan sudah berjanji. Kita hanya tinggal menonton kata kebenaran firman Tuhan, bukan kata saya. Jadi yang kita lakukan, bagaimana kita bisa ada perlindungan Tuhan, menerima janjinya itu, sama seperti yang sudah kita bicarakan tadi tentang kebenaran firman Tuhan. Sekalipun kita tidak ini sempurna di hadapan Tuhan, kita ini seperti Thomas. Tapi ketika dia percaya dengan ada murka Tuhan, bencana alam saat ini, bahwa datang Tuhan Yesus sudah dekat, dia percaya. Nah, malah sekarang ini malah mereka tidak masih percaya. Sebelum terjadi, sebelumnya ya mereka ya kalau ada ini nanti terjadi ini, baru aku percaya. Sudah terjadi, mereka lagi tidak percaya. Berarti mereka akan menggenapi kebenaran firman Tuhan itu. Semakin banyak penderitaan menimpa bumi ini dan manusia, semakin menghujat Allah. Jadi jangan sampai kita yang menggenapi kebenaran firman itu, karena semua tergenapi. Jadi itu yang kita lakukan. Artinya sekalipun kita sudah pernah tidak percaya sebelum melihat, tapi ketika kita melihat, kita percaya seperti Thomas. Dan yang kedua, seperti yang aku katakan tadi di firman Tuhan, Tuhan Yesus sudah menjadi teladan jalan. Apa yang dia lakukan, apa hanya berkata-kata atau tidak, pada saat dia turun ke dunia. Dan kita mengikuti kebenaran firman Tuhan, itu artinya kita akan mendapat hidup, bukan yang sementara, tapi hidup yang kekal. Kita bisa di bawahnya. Saat ini sedang ya,
melihat siapa-siapa saja yang dibawa ke sana. Karena banyak yang sudah disediakan rumah di sana. Tapi siapa yang bisa ke sana? Yang sudah melakukan percaya bahwa Yesus tidak ada jalan selain Tuhan Yesus. Dia sudah mendamaikan kita dengan Allah. Aku percaya. Bukan hanya itu percaya. Ada lagi. Kita melakukan kebenaran. Nah, bukan hanya lagi. Tapi kita menghidupkan juga kebenaran firman Tuhan itu. Jadi, itu yang kita bangun. Jadi, mungkin ya kira begitu ya. Yang aku sampaikan dulu saat ini ya. Kalau ada tambahan dari Pangeran Ilahi, ya mohon disilakan. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Shalom kepada Bapak Surgawi dan mempelai, dan yang berada di dalam Zoom maupun di luar Zoom, dan bahkan yang berada di pengungsian karena bencana alam. Jangan kalian takut atau khawatir ya tentang kejadian yang akan terjadi ke depan. Bahkan gempa bumi yang bermagnitudo 6,7 akan mulai bermunculan dan tidak bisa dideteksi oleh BMKG ya. BMKG akan terlambat untuk menyiarkan getaran gempa buminya. Bahkan kota-kota yang kemarin aku sebutkan, bahkan yang tidak aku sebutkan ya, kalian tetap berjaga-jaga, jangan takut, jangan khawatir, karena sudah tertulis semuanya di kitab Wahyu tentang gempa bumi. Bahkan yang kemarin 3 bulan dari Januari sampai Maret ya, dari kebakaran Los Angeles, gempa bumi di Tibet, bahkan yang baru-baru terjadi gempa bumi di Myanmar maupun di Thailand ya. Karena semua itu harus dibongkar kota demi kota, negara demi negara, apa yang tersembunyi di negara itu, termasuk kemarin yang baru saja terjadi di Thailand, di Myanmar, itu perdagangan manusia, human trafficking, dan terbongkar sudah banyak sekali juga terdapat berhala-berhala di situ, markas berhala sudah dirobohkan, diruntuhkan, semuanya roboh begitu saja oleh gempa bumi. Tetapi kalian apa yang terjadi? Semuanya itu terjadi karena kehendak Tuhan. Murka-murka Tuhan sudah berjalan. Terlepas kalian tidak percaya ataupun, tetapi semuanya tetap akan berjalan apa adanya sesuai dengan kota-kota atau negara-negara untuk membongkar apa yang terjadi di negara itu, di kota itu. Semua terjadi begitu saja. Manusia yang tidak berjaga-jaga akan murka Tuhan. Yang terpenting adalah kalian tetap berpuasa, tetap memuji memuliakan nama Tuhan, membaca firman Tuhan, dan selalu berdoa, minta perlindungan, mencari hadirat Tuhan dengan kerendahan hati. Itu yang sangat penting. Walaupun nanti ke depan terjadi sesuatu yang amat hebat, bahkan tsunami sampai 50 meter atau bahkan 100 meter lebih, kalian tetap tidak takut, tidak panik, tidak khawatir.
Karena semua itu haruslah terjadi untuk melibas orang-orang, manusia-manusia yang suka menghujat nama Tuhan, menghina, memaki, bahkan tidak percaya terhadap kuasa Tuhan. Mereka akan terlibas oleh murka Tuhan, murka Allah itu sendiri, dan dibantu dengan malaikat pelihat, the watcher, untuk mengukur kota demi kota, negara demi negara, melalui tali sifat, tali pengukuran keadilan, melalui kebenaran. Kebenaran akan disingkapkan di kota-kota, di negara-negara yang tidak bersiap sedia, yang tidak berjaga-jaga, semuanya akan terkena. Apalagi di situ banyak sekali penyembahan berhala, ada LGBT, ada kefasikan, ada korupsi, ada ketidakadilan terhadap rakyatnya, terhadap masyarakatnya, ada pencucian uang, keserakahan, hawa nafsu yang amat sangat tinggi, maka murka Tuhan akan tercurah amat sangat dahsyat di kota itu, di negara itu. Mau kalian sadar atau tidak, aku kembalikan lagi kepada hati nurani kalian, karena yang bisa merasakannya adalah hati kalian. Tetapi ketika kalian tidak memiliki hati, kalian mengeraskan hati kalian, itu sudah kehendak bebas kalian. Itu yang akan terjadi ke depan. Berjaga-jaga, jangan takut, jangan khawatir. Memang semua itu haruslah terjadi dan tidak bisa disangka-sangka. Waktu itu terjadi begitu saja karena waktu sangat amat dipercepat. Bahkan dalam kurun waktu 3 bulan saja, murka-murka Tuhan sudah mendarat. Api yang sangat dahsyat di Los Angeles, gempa bumi di Tibet, bahkan kemarin gempa bumi di Myanmar atau di Thailand, bahkan nanti menyusul di Indonesia. Tunggu saja berita-berita yang ada di channel-channel atau di TikTok atau Twitter, bahkan di Facebook. Semuanya akan meliput tentang banyak manusia yang pindah alam karena kemunafikannya, karena penyembahan berhala. Semua akan terlibas oleh alam semesta. Karena semuanya sudah tertulis bahwa penyembahan berhala, kefasikan, itu tidak masuk dalam kerajaan Allah. Mereka tercoret dalam kitab kehidupan karena tidak mau bertobat dan terus mengeraskan hati mereka. Semuanya ini aku sampaikan kepada kalian yang memiliki kerendahan hati. Di luar itu semua kehendak bebas kalian, itu pilihan kalian masing-masing dalam menjalani ke depannya. Dan jangan lupa kalian menyiapkan penerangan sementara 3 hari sampai seminggu. Entah itu dengan kapas, dengan lilin, dengan cotton bud, dicampur dengan air dan minyak goreng. Karena gempa bumi ke depan akan membuat lampu padam, mati listrik 3 hari, seminggu, 2 minggu, bahkan sebulan. Tergantung gempa buminya nanti yang akan terjadi. Setidaknya kalian menyiapkan penerangan sementara. Bahkan kalian harus menyiapkan kayu bakar ataupun arang untuk bertahan hidup, untuk memasak, untuk memakan makanan yang sudah kalian siapkan atau kalian kumpulkan. Itu yang akan terjadi ke depannya. Jangan takut, jangan khawatir. Semuanya itu haruslah terjadi dan kalian harus tetap berjaga-jaga.
Itu saja yang bisa aku sampaikan. Aku kembalikan lagi kepada host. Terima kasih. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas belas kasihan kepada kami semua anak-anak, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di live streaming di luar sana. Engkau mengingatkan kami apa yang seharusnya kami persiapkan dalam diri kami masing-masing untuk menghadapi dunia yang saat ini dan untuk bersiap untuk masuk ke dalam rumah Bapa yang telah Engkau janjikan kepada kami masing-masing anak-anak. Kami yakin Tuhan Yesus, kami ini tidak pantas. Kami sudah bersalah dengan kebenaran firman. Kami tidak pernah melakukannya, kecuali hanya berkata-kata dan hanya menghafal dan hanya membacanya. Ampunilah dosa-dosa kami, Tuhan Yesus. Dengan kebenaran yang telah Engkau beritahu, bukakan kepada kami saat ini, kami bisa menjadi anak-anak seorang yang Engkau percayai, seperti Thomas. Sekalipun kami kadang tidak percaya, tapi ketika saat ini Engkau memberitahu kepada kami bahwa tanda-tanda akhir zaman itu sudah datang, dan kami percaya. Ini kami, bimbing kami, ajari kami dalam setiap langkah kami, dalam hati kami, supaya kami siap-siap untuk masuk, datang ke rumah yang Engkau janjikan kepada kami. Dan sebentar lagi kami akan berpisah-pisah, sekalipun lewat udara, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di luar sana, anak-anakmu di belahan dunia ini. Tuhan Yesus, lindungilah mereka. Segala marah, sakit, penyakit, bencana alam, umur kamu yang semakin tertumpah di muka bumi. Kematian dengan tiba-tiba, Engkau bisa melepaskan, membela anak-anakmu, Tuhan Yesus, dimanapun mereka berada. Tutup bungkus mereka semua dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Dan biar tiang api-Mu di malam hari yang membentengin mereka, dan tiang awan-Mu di siang hari. Dan Engkau yang berperang melawan musuh-musuh mereka. Dan nyatakanlah kuasa-Mu bagi setiap anak-anak-Mu yang setia percaya kepadamu. Ini doa kami yang tidak sempurna ini. Dan biarlah Engkau yang menyempurnakan kepada Bapa di surga. Dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Mari bersama-sama Bapak Ibu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan, amin. Siapkanlah hati Bapak Ibu, dan terimalah berkat rohani dan berkat jasmani dari Tuhan kita Yesus Kristus, Yahweh Bapa Yesus Hamasiah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada dan memberi engkau damai sejahtera, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan yang akan berperang melawan musuh-musuh, dan engkau hanya tinggal diam dan menonton di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.